Oke, semangat pagi teman-teman, kembali lagi di Mabar PI. Kali ini teman-teman kita lagi berkunjung ke salah satu pengusaha budidaya ikan cupang. Nah, kalau di Upin Ipin ini budidaya ikan cupang ini disebutnya ikan laga-laga. Seperti apa sih cara tips budidaya ikan cupang yang baik dan benar? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung bareng pengusahanya. Oke, jangan di skip videonya. Check it out. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita di Mabar PI kali ini sudah berkunjung nih ke salah satu pengusaha budidaya ikan ternak cupang. Kalau di Upin Ipin itu laga-laga ya. Nah, ini kita sudah bersama Bang Ari. Selamat pagi Bang Ari. Pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah baik. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Bang Ari mengenai tips budidaya ikan cupang itu seperti apa sih? Kendalanya seperti apa? Mungkin teman-teman di rumah ini pengen tahu juga ya, barangkali ada yang berminat gitu ya untuk budidaya ikan cupang ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak sabar gitu ya, ada apa sih ya di share sesi kali ini gitu. Oke Bang Ari, Bang Ari ini kalau boleh tahu sudah budidaya ikan cupang ini sudah berapa lama nih? Kalau untuk sekarang ini ya kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya untuk ternak ikan itu ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya itu kan kita udah ngobrol nih, kalau untuk yang 10 tahun itu 10 tahun ke belakang itu Iya. 10 tahun ke belakang itu ternak apa nih? Jenisnya jenis fighter untuk Oh, aduan. tapi ikan cupang juga ya? Iya, Oh, cupang juga, oke. cuma aduan. Jadi teman-teman, ternyata Bang Hari ini budidaya ikan cupang fighter, jenis fighter gitu ya, sudah kurang lebih ada 10 tahun teman-teman. Tapi untuk yang cupang jenis apa ini tadi Bang? Koi hias Cupang hias lah ya. Iya. Cupang hias ini tahun ke belakang. sudah setahun. setahun berjalan setahun teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau nyari gitu ya, mungkin bisa langsung nih datang ke daerah Cilengsi teman-teman. Ciberem. Sebelum kampung Ciberem. Kampung Ciberem teman-teman. Ya. Di Kampung Ciberem teman-teman itu nanti bisa langsung datang nih ke Atau Bang Ari. Facebooknya, mungkin Facebooknya ada. Facebooknya apa Kang Ari? Nah, ada sosial medianya ada gak? Ada. IG-nya Ari Betapis. Oh, IG-nya teman-teman. ada. Ada nanti Facebooknya. kita share ya di bawah Ada IG-nya ya? itu ada Ari Betafis teman-teman. Facebooknya. Muhammad Ari Seprija. Oh, itu bisa dicari di sini ya teman-teman. Nanti kalau Iya. misalkan mau cari ikan yang kualitas oke di daerah Cilengsi, Bogor Timur dan sekitarnya, bisa ke Om Ari nih. Iya. Nah, oke, silakan, mungkin Mas Ben ada yang mau ditanya Mas Ben nih. Saya mau nanya nih, Bang Ari, buat kendala dalam ikan cupang tuh apa aja sih? Jadi awal mula kita pemilihan indukan atau segala macam, ada kendalanya apa aja? Jadi kan pasti ada kendala, kita usaha, Iya. kita harus tahu usaha dulu kendalanya apa aja. Paling kendalanya kita untuk dari pakan aja sih ya. Pakan ya? Iya, dari pakan aja. Yang susahnya dari pakannya. Makanya lebih baik kita ngebreed pakai Artemia. Artemia. Ya, kultur kutir itu lumayan susah juga gitu. Nah, ini bahasanya sebenarnya nggak gampang juga nih dipahamin bagi misalnya gua awam gitu ya Bang ya. Tadi ada bahasa Artemia gitu. Apa tuh Artemia? Nah, ini Artemia itu berarti Oh. pakan untuk dan buraya, untuk anak. untuk bisa hidup gitu loh sampai Nah. ke 3 minggu. Oke. Jadi seperti mikrobakteeri lah, Iya. apa kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Oh, Plankton Pakan, biasanya. falcon. Plankton. Plankton. Ya. Jadi Bang Ari ini teman-teman bisnisnya itu nggak hanya
pembesaran di budidaya ikan cupang ya, tapi untuk ternak juga. Jadi nernak pembibitan lah bahasanya, dari indukan terus di pembibitan atau dibesarkan gitu. Ukurannya yang kecil-kecil itu namanya apa tadi? Burayak ya. Namanya. Oke. Nah, untuk burayak ini saya tertarik nih. Sulit gak sih untuk main pembibitan ini menjadikan burayak itu sendiri? Sebenarnya sulit, cuman kalau dilihat tuh emang mudah. Nah, kalau bicara sulitnya itu, nah ini kan tipsnya apa nih dari Bang Ari nih buat mungkin teman-teman bagi yang mau budidaya pembibitan ya burayak itu, jadi tahu gitu tipsnya itu apa sih untuk pembibitan. Kunci sukses dari awal ternak sampai nanti besar itu apa aja sih? Ya, untuk kunci sukses untuk peternak agar kita berhasil ya, untuk ke satu ya kita harus telaten juga gitu kan. Kedua ya mungkin dari pakannya, mencari pakannya. Kalau ya kita nggak mencari ya nggak bakal hidup dong. Iya. Buat ini Om Ari, buat jodohin ikan cupang itu gampang nggak sih? Kalau jodoh itu gimana si usia ikan? Susah ikan. Iya. Berarti faktor usia ikan harus mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi. Di atas 4 bulan itu udah bisa. Udah bisa. Jadi ini bicaranya indukan buat dikawinkan ya? Iya. Ya. Oh oke, jadi teman-teman indukannya itu ternyata usia 4 bulan udah bisa dikawinkan teman-teman gitu ya Bang Ari ya? Oke. Nah kalau sekarang kan jenisnya banyak nih teman-teman. Kalau dulu zaman SD saya itu mungkin Cupang sama adu Mas aja. Ben itu cupang aduan aja ya Mas Ben ya. Kita itu bagan biasa beli gitu aja. paling harganya dulu itu 500.000 teman-teman, itu tahun 90-an tapi teman-teman ya. Itu cupang aduan aja, mungkin warnanya juga warna Biru, apa aja sih, merah. biru, merah gitu-gitu aja. Iya aja. Tapi sekarang ternyata jenisnya banyak teman-teman. Tadi saya Warna-warni. lihat-lihat itu ada jenis warna-warni kayak Nemo gitu ya, dan itu namanya apa? Bang Nemo ya. Nemo yang, dan ada juga warna putih. Nah, ini yang saya mau tanyakan terkait harga nih, Bang Ari. Kalau untuk harga Nemo itu berapa sih gitu ya? Kalau Untuk jenis Bang Ari harga jual? pasaran ikan itu bervariatif. Dari harga 75 ribuan sampai 1,5 juta pun ada. Luar biasa loh. Per ekor itu ya? Iya, Per ekor ya, per Bang. ekor Jadi, itu. Kalau misalkan kita ngebreed nih ya, itu anakan tuh berapa sih biasanya dapatnya? Ya, kalau Dari satu ngebreed itu indukan itu. dari satu indukan itu gimana kualitas si indukan betina Ya. ya. Kalau indukan emang telurnya banyak ya bisa sampai ke 800 ekor lebih. 400 ekor? Iya, lebih. Nah, coba Mungkin teman-teman. 1.000. Oh, 1.000. Misalkan kita ambil rendahnya ya, mungkin 200 ekor yang hidup nih. Iya. Kita hitung aja teman. Kalau misalkan jenis bagus, kualitas indukan bagus, suara bagus, 100 ekor gitu udah naik, itu dikali 100.000 lumayan omsetnya. Kita kalau misalkan mau lihat ini kan kita misalkan pertama langkahnya itu kan setelah misalkan indukan itu udah berusia 4 bulan gitu ya, itu dikawinkan. Nah, setelah dikawinkan itu proses step by stepnya apa aja sih sampai ke jadi burayak? nah, Ya, untuk proses penjodohan itu pertama kita harus angkat indukan pada saat si betina udah nelor. Oke. yang diangkat berarti Betinanya. betinanya. Untuk si jantannya biarin aja. Oh, kenapa itu? Karena untuk membuahi si anakannya. Oke. Yang 800 itu bisa ya Iya, dibuahinnya. Jadi jantannya itu kita taruh sampai berapa hari kira-kira? Sampai 1 minggu gimana kita pengennya. Oh, Mau berarti 1 bulan. Idealnya sampai- berapa idealnya? Berapa Idealnya lama? gimana breeder juga ya yang breednya oke. misalkan usia 4 hari mau diangkat atau 1 minggu mungkin 1 bulan pun bisa. Berarti jantannya nih yang kita buat ditaruh buat Membuahi. jagain anak-anaknya. Iya. Oh. Kirain induknya gitu Kirain ya. ceweknya kan? Sorry, kirain ceweknya. Iya, kan? Kirain betina ya. Kalau orang Ternyata awam, bapaknya. ibu durhaka ternyata. Oke, menarik ini ya. Ternyata sampai bisa banyak gitu ya. Iya. Nah, persentase hidupnya katakanlah 800 gitu ya yang jadi. Itu persentase hidupnya sampai besar itu berapa persen Bang Ari dari 800 itu? Ya kalau untuk persentase kehidupannya ya 80% lah. Kalau Si emang perawatannya pakannya ada gitu kan, selalu ngasih Cukupi. makan untuk pagi sore
Ya, banyak juga ternyata ya. Jadi peluang bisnis ini bagus sebenarnya teman-teman ya. Kalau untuk demand permintaan pasar nih Bang Arya, itu banyak gak sih peminatnya kalau di cupang? Kalau untuk tahun-tahun ini lagi banyak-banyaknya. Lagi rame-rame, viral. lagi booming. Untuk tahun ini lagi viral. Cupang. Ini ide Mas Ben nih Selagi- teman-teman. selagi lockdown Ngajak ini- ke pengusaha budidaya cupang karena lagi viral. Lagi viral ternyata. Oke. Kita tanya misalkan Bang Ari ini omset pemasarannya itu gimana? Buat pemasarannya dulu dah, kita tanya buat pemasarannya itu susah nggak sih? Untuk masalahnya sih sebenarnya mudah. Udah. Cukup kita posting ke sosial media atau di IG gitu kan. Ya mungkin seller-seller lain pun udah ada yang tahu. Ya. Ya udah datang sini. Nah ini informasi tambahan nih teman-teman. Ternyata tadi di balik layar gitu ya, behind the skin kita udah ngobrol-ngobrol. Bang Ari ini resellernya udah banyak. Apalagi ruang lingkup Jabodetabek itu pasarnya udah pasar Bang Ari nih teman-teman, daerah Jakarta, Bekasi apalagi ya. Mereka itu nyarinya ke Bang Ari teman-teman, luar biasa. Jadi teman-teman kalau yang nyari langsung aja cus ke Bang Ari. Jangan kemana-mana. Di sini sudah tempatnya teman-teman. Nah, ini menarik banget Bang Ari, luar biasa. Ternyata kita dapat ilmu baru nih teman-teman. Ilmu barunya itu terkait budidaya ikan cupang ini ternyata bisa menghasilkan juga. Apalagi Bang Ari budidaya ikan cupang udah 10 tahunan teman-temannya, fokusnya yang untuk ikan hias ini baru setahun. Dan ini sudah ini ya Bang Ari ya, sudah fokus di bisnis budidaya cupang ya. Iya. Nggak ada yang lain gitu ya, misalkan kerja itu nggak ada ya. Pabrik udah enggak ya, Bang? Oke, Ternyata oke, sudah mantap. benar-benar bisnis ini ternyata teman-teman. Sudah ya. bisa bikin dapur ngebul teman-teman. Oh, ya kita tanya nih, untuk ya omset ikan tuh untuk Bang Ari sama pabrik kira-kira gimana? Ya untuk dari omset peternak Mana yang lebih gede cupang, nih? ya, yang lebih gede itu ya mungkin ke ikan cupang. Loh, Wih. itu padahal Bang Ari ini kerja di pabrik Bonafit lah sebenarnya di kawasan ini tuh. Tapi ternyata omset dari ikan pun lebih besar dan mungkin dia lebih banyak di rumah waktunya. Iya. Lebih ketemu keluarga instannya. Udah gitu mungkin Bang Ari ini hobi ya, jadi senang untuk ngerjain bisnis ini. Mantep banget ini ya, ternyata budidaya cupang. Jadi tertarik, cuman nggak bisa Bang. Pernah teman-teman jadi cerita saya sendiri, budidaya bukan budidaya sih, melihara ikan cupang mati. Karena memang nggak bisa teman-teman. Tadi tips dari Bang Ari ketika melihara anakan gitu ya, seperti apa itu mungkin bisa ditangkap sama teman-teman untuk tipsnya gitu ya. Nah mungkin ini pakannya Bang Ari ini saya belum nangkep nih tadi. Pakannya itu ketika burayak itu apa, terus ketika udah usia berapa pakannya apa gitu, apa gimana, bisa di-share gak? Kalau untuk burayak itu untuk pasti kasih makan dari usia 4 hari. Baru Dikasih dikasih makan makan. Artemia sama kutu air Oh. atau kultur Kasih makannya dua ya. Iya. Artemia yang pertama atau kedua kutu air. Dan ada lagi infusoria. Cuma harus Infusoria kultur ya. ya. Harus kultur. Membusuk-busukan buah-buahan yang busuk. Gitu. Oke. Terus misalkan dia sudah beranjak dewasa nih. Pakannya apa nih? Makanya tetap juga masih kutu air. Masih kutu Iya. air ya. Mungkin dari sampai usia 1 bulan setengah lanjut ke cacing sutra. cacing sutra Nah, ya. itu fungsinya buat apa? Bang Ari? Untuk membesarin badan, Oh, ngejar size. ngejar size berarti Iya. ya. Berarti semakin gede size, kualitas warna semakin bagus, harga semakin naik dong. Makin naik. Ya benar. Selain itu kalau misalnya kayak jentik nyamuk itu? Jentik nyamuk bisa. Oh iya. Encu. Encu teman-teman, kalau yang nggak tahu jentik nyamuk, encu. Nah ini tadi saya lihat ada yang warna putih teman-teman. Ini menarik banget ini. Saya pengen tahu nih harganya. Berapa sih Bang Ari yang putih terus ada warna birunya ya tadi ya Mas Ben ya? Itu jenisnya Kalau- apa Bang Ari? kalau Itu jenisnya apa? Blue Harganya rim, berapa? Blue rim. Nah, blue rim teman-teman. Jenisnya. Blue rim. Price-nya nih Bang Ari berapa nih? Kalau untuk harga mungkin sampai 2 jutaan. Bus. Satu ekor Satu sampai ekor. 2 juta. Kalau sekali ngebit, Bang Ari bisa sampai berapa anakannya? Kalau untuk kebit sampai 400 ekor. 400 ya. Kalau misalkan udah jadi naik warna, satu ekor 2 juta. Silakan kalikan saja teman-teman. Berapa omsetnya Bang Ari? Pantesan bisa bikin dapur ngebul. Pokoknya malah. Satu harganya bisa sampai 2 juta teman-teman. Selain jenis blue rim ya, Mari. Jenis apa lagi sih yang memang harganya lagi naik sekarang? Avatar, Avatar, Nemo Nemo. lagi naik juga. Oh,
Avatar tuh yang hitam, biru. Iya, Hitam biru warna tuh ya. hitam kebiru-biruan. Total-totalnya biru. Yang harganya mungkin banyak diminati dan memang bagus gitu ya. Iya. Tadi warna apa aja? Tipenya? Blue rim, Blue rim itu warna apa nih Bang Ari? putih, biru. Oh, blue rim yang Biru. putih biru Rim-rimnya tadi ya. biru. Oke, yang kedua Yang kedua itu Nemo, Nemo. Oke, kayak ikan Warna-warni. Nemo warna-warni teman-teman. Oke, selanjutnya Avatar, Avatar. Avatar itu yang warna apa? hitam Hitam. biru. Ada biru-biru Hitam. semua. Oh, ada hitam biru. Oke. Itu juga emang lagi naik. Mungkin Tiga itu aja ya? Contoh seperti itu. Nah, ntar kita kasih fotonya. Oke. Mantap banget ini teman-teman ya. Luar biasa. Emang kalau kita melihara ikan gitu ya di rumah, itu mungkin relaksasi juga teman-teman buat kita. Kalau misalkan sepulang ngantor ataupun kita habis aktivitas capek gitu ya, ngelihat ikan, kalau kita punya ikan di akuarium dipelihara, itu bikin relaksasi ke kita, bikin tenang kita gitu Cuci teman-teman. mata lah. Cuci mata, betul Mas Bion. Bang Ari minum dulu Iya, ya. Bang, ya? diminum. Sponsor aja. Nggak ada endorse. tutup Terima kasih banget nih Bang Ari tipsnya, dan memang sangat bermanfaat untuk saya. Mungkin kalau memang saya berminat ataupun Mas Ben. Ya mungkin teman-teman ada yang mau belajar ternakan cupang ya, sekian video ini ya, nanti penjelasan Bang Ari tadi udah lengkap pokoknya penjelasannya tentang cara berternak dari awal Nah. sampai berayak. Ini yang selanjutnya Bang Ari, kita pengen tanya terkait kesulitannya di budidaya ikan cupang itu apa, dan untuk cara mengatasinya itu seperti apa. Ya itu untuk kesulitannya ya di situ, itu untuk Pakan. pakannya aja. Karena kita harus mencari itu kan, atau beli di toko-toko atau di seller-seller lain. Tapi untuk beli itu udah ada ya, banyak Ada yang jual pasti ya. ya, banyak yang jual. Tapi nggak harus susah kita nyari belusukan ke empang itu, Iya, udah nggak nggak harus ya. usah. Nyari pakannya ke daerah mana Bang Ari kalau boleh tahu? Ke daerah Kelapa Nunggal. Oh, Kelapa Nunggal ada teman-teman. Iya. Terus Ya untuk masih keliling aja sih. keliling aja ya. Muter Oke, aja. oke. Berarti Sekitar. next project mungkin Bang Ari juga akan kultur nih buat Iya, pakannya. untuk kultur pakan. Jadi kita ada anak budaya, kita harus menyiapkan pakannya. Mantep banget ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir nih Bang Ari ini. Mungkin ada nggak sih tips motivasi buat calon pengusaha masyarakat secara umum ataupun muda-mudi Indonesia nih? Tips motivasi dari Bang Ari bagi yang mau budidaya ikan cupang itu apa nih motivasinya? Ya mungkin buat orang-orang yang ingin beternak cupang, satu kita harus telaten untuk ngasih makannya, untuk mengurus ikannya, karena dari mengurus itu kita pasti akan membuahkan hasil. Gak mungkin enggak. Iya. Dan terbukti. Iya. Kalau emang tidak bisa main ke sini Kalau untuk belajar. buat teman-teman yang mau belajar bisa main ke tempatnya Bang Ari. Thank you Bang Ari atas kata motivasinya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, petik manfaatnya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami Hima Barpei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날